Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Salam sehat semuanya dan sejahtera. Untuk itu kami saat ini berada di Taman Selekta Kota Batu, yang mana saya akan menemui salah satu direktur dari Selekta yang sudah bisa memajukan di dunia pariwisata khususnya di Kota Batu. Hal ini patut kita apresiasi pada seluruh pemirsa dimanapun berada. Bagaimana dan apa, seperti apa tambahan-tambahan wahana, kunjungannya, total dari kunjungan per tahunnya sampai seperti yang sudah saat ini di belakang saya ada beberapa menerima piagam penghargaan dari manapun itu sudah diterima oleh Taman Wisata Selekta Kota Batu. Untuk itu kami akan menanyakan langsung pada Bapak Sujud selaku Direktur Selekta Kota Batu. Selamat siang Bapak Sujud. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Baik dan sehat. Amin. Oke, terima kasih Pak Dirut. Gini Pak Dirut, kami akan menanyakan dari tim podcast kami seperti apa sudah berjalan sekian tahun Kota Wisata Batu ini mempunyai destinasi wisata yang cukup mapan di belahan Nusantara, terutama ada di Selekta ini Pak, yang turun-temurun juga digarap oleh masyarakat khususnya yang punya saham di sini. Seperti apa Pak Sujud cerita awal? Singkatnya. Kalau saya sendiri memang kan berdirinya sejak tahun 1930 aslinya Pak. Ya. Tapi itu kan di zaman Belanda Belanda. Jadi pemilik Selekta pertama kali itu namanya Ruter de Wit. Ya, benar-benar dari orang Belanda asli, dan kebetulan beliau adalah putra dari administrator pabrik gula di Jawa Tengah. Dia main ke Batu sini, tepatnya di Sidoarjo ini, untuk sebetulnya bukan taman rekreasi ya, bukan hotel. Pertama dia begininya itu ini cocok untuk pertanian karena subur tanahnya gitu. Ya. Jadi beliaunya kepada subur tanahnya, beliau membeli tanah ini dan menjadikan sebuah perkebunan jeruk, dan ada peternakan sapi juga ya, dan tentunya juga tentang dan yang lainnya. Tapi setelah itu beliaunya Ruter de Wit ini berubah pikiran, dalam artian merubah rencana semula untuk pertanian menjadi kontur yang bagus, jadi konturnya sini kan bagus, jadi ada satu lembah dapit dua bukit kecil. Nah, ini yang membuat dia akhirnya ini dijadikan hotel. Sehingga dinamakanlah Bad Hotel Selekta, jadi hotel pemandian Selekta. Dan itu berlangsung sampai dengan tahun 42 itu dikuasai oleh Ruter de Wit. Dan saat itu Ruter de Wit tidak hanya langsung mengolah, tapi juga mendirikan sebuah NV. Jadi ini ada namanya NV Selekta. Jadi sebuah PT. Kalau sekarang PT ya, kalau dulu kan NV. Kalau sekarang NV, kalau sekarang PT. Nah, setelah itu sampai 42 baru dari Jepang masuk, langsung ditempatin di Jepang. Nah, ketika zaman Belanda itu tidak boleh wisatawan di luar warga negara Eropa itu masuk. Jadi yang boleh hanya warga negara putih, Belanda, Inggris, dan saja. Tapi yang untuk pribumi dan lain-lain, keturunan yang lain, bukan keturunan Eropa itu nggak boleh. Ya. Tapi 42-45 zaman Jepang, zaman Mister Hashiguchi, atau kalau orang Jepang nyebutnya Hashiguchi-san, itu boleh. Boleh masuk, boleh menginap. Orang-orang tertentu ya? Boleh menginap. Dan kebetulan satu tokoh-tokoh pergerakan nasional tahun 43-44 itu menginap. Nama Bung Karno, dan akhirnya jadi proklamator dan proklamator. Oh, pernah di sini? Pernah di sini tahun 43-44. Jadi saya sebelum jadi presiden, sebelum jadi Betul. proklamator. Satu spasi tokoh pergerakan nasional. Terus juga Muhammad Hatta, teman dengan nama Bung Hatta menginap di sini. Nah, setelah itu 45 Indonesia merdeka, Jepangnya kan balik ke negerinya karena kalah yang sekutu itu. Nah, baru 45 sampai 50 ini kosong, jadi tidak ada penguasaan seperti ini. Jadi dan bahkan masyarakat itu berbeda pertanian karena kan berbeda
nganggur, nggak ada apa-apa, nggak butuhan. Nah tahun 50-an lah baru bergulir untuk tokoh masyarakat di Purworejo ini untuk dihidupkan kembali selekta. Dan kalau dulu basicnya itu core bisnisnya itu hotel, Ya. akhirnya lebih menonjol komunikasi hotel. Kalau bisnisnya kan namanya bad hotel, ya. Bad Hotel pemandian selekta. Nah setelah 50-an itu sehingga akhirnya dimiliki oleh masyarakat, karena saat itu ya walaupun hanya Rp305.000 belinya selekta Itu itu berarti bertahun saham, Pak ya? iya. Oh. Jadi belinya selekta ini Rp305.000 harganya tahun 50-an. Wah, kalau sekarang nilai berapa, Pak? Ya kalau saya ngomongnya paling enak, paling ideal itu dengan crossnya itu dengan emas ya. Emas, ya. Ya. Kalau emas saat itu saya pernah browsing tahun 53-54 ketika anggaran dasar pertama itu terbentuk di sini ketika tahun baru itu yang sudah dikuasai masyarakat itu harga emas itu Rp10 per gram. Jadi kalau Rp305.000 itu sekitar 30 kg emas, 30,5. Kalau sekarang mungkin 30 kg emas itu ya, kalau sekarang 1/4 mungkin ya, 30 mungkin ya berapa ya? Ya mungkin 1 juta kali 30.000 kalian dari sekitar ya 3 kali sekitar 40 berapa miliar gitu, 50 lah mungkin. Oke, Pak Suci. Dari tahun ke tahun, Pak, mulai perjalanan dari zaman penjajahan sampai yang pemiliknya ini orang, saya katakan orang negarawan Pak dulu ya, mulai zaman Belanda sampai saat ini sudah dimiliki oleh masyarakat Tulungrejo khususnya, Tulungrejo Kecamatan Mulyadi. Ini anggota sudah berapa ribu, Pak, yang bisa saham di sini? Mungkin ada 5.000 atau 10.000 mungkin, Pak. Kan nggak bisa dimiliki oleh satu pihak ya sekarang. Seperti apa, Pak? Jadi pemilik selekta atau pemilik shareholder di selekta itu ada 1.110 orang pemegang saham, dibagi dalam 5.000 lembar saham. Jadi ada yang punya 1 lembar saham, 5, 2, bahkan ada yang punya 10, 15, sampai 20, bahkan ada yang punya 100 lembar saham itu 2, satu orang pribadi dan ada satu lagi yaitu dalam hukum operasi karyawan selekta itu yang punya 1 lembar saham. Yang lain nggak ada yang 100, jadi sehingga akhirnya equal banget, jadi semua merata pemegang sahamnya. Oh gitu, Pak. Jadi 10 orang itu nggak ada yang sampai dominan, mayoritas itu nggak ada. Oke. Terus gini Pak Sujud, yang menarik lagi tadi banyak yang saya baca, banyak piagam-piagam sudah disampaikan dari beberapa pihak, dinas dan sebagainya. Terutama yang saya sorot ini pajak, Pak. Pajak di selekta ini kalau saya dengar ini pajak yang paling aktif, yang paling disiplin membayar di pajak daerah. Seperti apa Pak? Ada semacam piagamnya juga. Seperti apa Pak? Penjelasan mau dijadikan aja. Bukan hanya pajak daerah. Oh iya. Juga KPP gitu. Oh iya, seperti apa? Penghargaan juga. Oh, penghargaan itu penting ya. Tapi yang lebih penting itu pendapatan. Karena kita tahunya kan laporan ke pemegang saham shareholder kita itu adalah bagaimana peningkatan pendapatan, bagaimana peningkatan. Tapi memang kalau untuk urusan pajak kita memang juara, bukan karena apa-apa. Kalau seandainya perusahaan itu sistemnya nggak selekta, saya pasti yakin pajaknya akan dibayar semua apa adanya. Karena gini, pemilik kita itu 1.210 orang, dari 1.210 orang itu ada yang karyawan Pak Benda, ada, ASN yang bukan Pak Benda itu, terus ada juga ex wali kota, ada juga DPRD yang dengan sama mereka, ada juga, dan juga karyawan pajak KPP itu juga ada. Itu yang menghargainya sedikit, sehingga tidak mungkin laporan saya yang 1.210 orang tadi itu kan saya harus mencetak 1.000 lebih laporan. Tidak mungkin tidak sama dengan yang dibayarkan. Jadi harus sama persis. Karena seandainya nggak cocok ya, seandainya saya nggak pajak atau rendah, terus kita pendapatnya tinggi kok pajaknya rendah, dia ngecek dengan kantornya loh, pendapatnya segini, anggap aja komunikasi kita laporan kita ke wisatawannya 700.000 wisatawan, dia dikalikan per orang itu pajaknya 4.500, berarti kan sudah kelihatan. Tapi
dicek sama dia di Bapenda. Loh kok cuma dilaporkan 200.000, 50.000. Kita ada salah di Bapenda, kita konyol di rapat umum saham, pastinya kan di request kita akan bicara bisa juga, karena kenapa kita nggak cocok. Jadi harus benar-benar kenapa pajak itu kita terbaik terus ya, karena itu semua data itu real melaporkan sama. Jadi nggak ada di apa ya istilahnya dibuat-buat atau didiskriminasikan ya seperti itu, apa adanya. Berarti gini Pak, berbicara masalah pajak di PT Selekta ini besarnya berapa sih Pak per tahun? Coba Pak, kalau memang bilang juara itu bisa juara disiplinnya atau juara nilainya. Kalau dikatakan itu kan relatif Pak ya. Seperti apa Pak itu? Kayak saya nggak bisa ngomong berapa ini kira juga. Tapi intinya bahwa selama ini yang disampaikan adalah ketertiban pembayaran pajak. Jadi kalau besaran ya mungkin aja kita kalah sama ini. Tapi kita coba aja. Jadi pajak itu kita banyak sekali pajak hiburan, terutama rekreasi. Jadi siapa-siapawan yang datang Selekta itu ada 10% dari tiket itu untuk pajak mereka. Hotel juga butuh 10%. Setiap mereka makan di hotel itu 10% dari makanan. Nginep di hotel 10% dari sewa kamar. Restoran juga gitu. Setiap makanan 10%, dari yang minuman makanan. Belum lagi nanti pajak parkir karena nanti 10%. Jadi setiap parkir di sini include ya. Jadi itu nggak ada itu pajak. Terus belum lagi pajak yang lain pajaknya apa? Kita baik itu pajak seperti pajak reklame maupun PBB yang itu kan juga enggak. Itu juga pajak air tanah kita juga kena cukup tinggi banyak pajaknya. Jadi lebih dari 10 item. Belum lagi pajak PPh 25, pajak PPh badan ke KPP, banyak lah. Berarti ini gini pemirsa, PT Selekta ini memang juara dalam kedisiplinan membayar pajak per tahunnya. Yang kita kupas tadi adalah satu banyak item yang dibayarkan pajaknya ada 10 item kira-kira seperti itu. Lebih dari 10 item. Lebih dari 10 item. Ini artinya bisa mendongkrak namanya PAD Kota Batu. Ini sangat membantu PT Selekta di pendapatan asli daerah Kota Batu seperti itu. Nah, ini yang menarik Pak Sujud juga namanya berapa sih Pak pengunjung di Selekta ini sudah hingga tahun ini sudah mencapai berapa ribu atau juta pengunjung? Saya ingin tahu Pak Sujud seperti apa. Saya menurut kami tadi ya. Jadi kita bukan terbesar saya tapi yang jelas kita selama ini tertib pajak, jadi pajak yang terbaik karena kita aja. Dan juga memang lebih dari 10 item untuk membayar pajaknya lebih dari 10 item banyak itu aja. Dan juga kita tidak bisa ngomong ketika PAD karena maupun pajak ini wajib wajib. Jadi yang seperti hotel, restoran, taman rekreasi itu kita memungut dari wisatawan, kita hanya mengeluarkan. Jadi titipan pembayaran pajak dari konsumen kita ada pajak. Kecuali beda yang di KPP itu memang dari hasil kita, laba kita berapa kita kena pajak itu memang kita bayar sama dengan saya menerima gaji saya kena PPh. Terus yang tadi masa dulu Pak, tahapan ada pengembangan mungkin ada destinasi baru, ada wahana baru. Ini sampai sekarang sudah berapa juta atau berapa ribu berapa juta sih Pak kunjungnya? Kalau kita kali pernah ngitung iseng itu ya, mulai tahun 50 itu yang tercatat itu lebih dari 20 juta wisatawan. Datang Selekta. Ya, tapi tertingginya kita kemarin memang di tahun 2019 itu 1 juta per tahun ya. 1.394.000 wisatawan. Itu tahun 2019. Setelah itu kena pandemi kita. Tapi kita dari nanti 1 juta per tahun itu sebenarnya nyaman. Tapi karena ini habis pandemi kita juga masih recovery kan. Kita kemarin tertingginya masih 2023 setelah masa pandemi ini di 715.000 wisatawan. Targetnya berapa? Kalau tahun ini targetnya 250, tapi kayaknya agak berat karena kita semester pertama ini masih belum tembus 300.000. Oke Pak Sujud, itu seperti yang disiapkan oleh Direktur Bapak Sujud Direktur Selekta yang mana sudah membangun bersama-sama dengan teamworknya. Gini Pak, kalau namanya kunjungan wisata ini pasti menyumbang devisa sampah.
Kan gitu Pak. Bagaimana di Kota Batu devisa sampah yang notabene sampah ini menjadi problematika bukan Kota Batu aja, mungkin dunia. Seperti apa Pak? Pak Sucip punya program, kalau saya lihat ini saya inceng Pak ya, masa kasar Jawa itu tak inceng. Itu ada program Zero Waste. Zero Waste itu apa sih Pak? Tolong disampaikan, mungkin ada pejabat yang hadir atau seperti apa. Coba Pak Sucip bisa disampaikan pada pemirsa di malam. Oke. Jadi kalau sampah itu memang program kita semua, Ya. bukan hanya kita di Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia program sampah. Dan seperti kita tahu, tagline kita itu truly picnic. Ya, jadi taman sebenarnya. Iya. Sehingga di slogan itu bahwa kita taman kayak zaman dulu. Jadi boleh watika, lesehan, bawa makanan. Nah ketika wisatawan bebas bawa makan, otomatis sampah kita tuh lebih tinggi dari pak lain. Namanya Satu hari berapa ton Pak? Kalau tidak up kita gitu. saya nggak pernah ditimbang ya, tapi Ya, ini loh. Dulu zamannya DLH itu 2 hari sekali itu ngambil 1 kontainer, tapi katanya nggak salah 4 ton, itu 2 hari sekali. Dan minggunya ngambil lagi 1 kontainer penuh. Jadi seminggunya itu sekitar 4 ton kali 3, 12 tambah 18 ton, itu hampir seminggu. Hampir seminggu. Jadi itu memang cukup tinggi sama kita. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu kita setelah DLH itu satu dihentikan pengelolaan sampah, kita ada vendor pengelolaan vendor. Dan ketika kita tahu ternyata dari vendor tersebut ternyata nggak diolah, nggak dipilah sampah itu. Ternyata hanya diambil terus dibuang. Dibuang di tempat lain gitu. Dibuang tempat lain. Di daerah lain atau di Kota Batu Pak? Saya kurang tahu di mana, tapi beritanya bahwa dia tidak ada apapun dan itu pun di lahan pertanian mereka, jadi bukan tanah terus untuk pembuangan, tapi lahan mereka. Otomatis kan ini hanya masalah waktu aja untuk meledak untuk jadi masalah baru gitu. Setelah itu kita sekarang kita belajar milah, kita milah sendiri, kita pilah, benar-benar yang organik kita jadikan untuk pupuk, jadi ada kompos, ada cair, kita nggak bisa jalan. Terus yang anorganik kita pilah, yang botol plastik kita bisa jual bisa. Yang baru benar-benar residu yang kita buang. Dan kebetulan saat itu kita bersama dengan Desa Purworejo. Jadi saat itu kan Desa Purworejo sudah membuat TPS kalau sementara yang untuk reuse, recycle, reduce itu. Nah itu kita yang benar-benar nggak bisa kita manfaatkan, kita sama dapat 1 bulan, tapi kita bisa milah ya. Terus ada rekan teman dari CV Indonesia menuju hijau itu, ayo Pak, Bapak mau nggak ini kita zero waste bener? Kita benar-benar nol untuk sampah. Nol sampah. Saya jadi pertama juga kurang yakin, dalam arti gini Pak, benar-benar bisa nggak? Ya. Ternyata kita jalan bulan pertama itu 1 bulan pertama itu banyak keluhan bukan dari kita, dari inera kita, dari divisi hotel. Karena ada bau air lindi yang belum tayar, sehingga mengganggu tamu yang menginap di hotel. Karena dekat dengan Soalan baru. Tapi akhirnya dia tetap bisa. Coba kita bisa pasti. Tapi kita sudah bulan pertama sudah nggak buang sama keluar sama sekali. Jadi udah benar-benar kita dan ternyata semua itu bisa dijual kembali atau di-reduce atau di-reuse, digunakan lagi ataupun di-recycle. Bahkan yang kita tak berikan, kalau plastik gampang, plastik pasti ya, walaupun itu botol penyok, botol yang rusak, botol itu masih bisa untuk bataku, jadi untuk diinjak dari itu. Ngapunten, ini bukan ya. Pampers bisa. Pampers sekalipun itu bisa. Jadi kita tinggal dicuci. Tapi ya akhirnya sekarang kita benar-benar meningkat hampir 3 kali lipat untuk pengolahan sampah itu. Jadi yang semula 5 orang cukup untuk ini, jadi sekarang 12 lebih. Akhirnya biaya operasional tambah dong. Tambah. Ya. Memang sekarang kosnya itu kos-kosnya meningkat. Tapi kebahagiaan sendiri ketika beli sampah itu bisa diolah semua. Jadi ternyata yang betul-betul pasti kita buat kardus yang masih bagus masih bisa lagi digunakan, kita jual. Tapi ketika yang sudah rusak pun kita olah kembali. Jadi kita buat apa itu paving, buat apa itu
kerajinan, dari ekonomi kreatif semuanya bisa. Jadi semua terpakai. Dan itu memang kalau dihitung kos meningkat. Jadi lebih dari 2 kali lipat dari awalnya. Tapi ketika kita benar-benar bisa nol sampah, luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan Pak Direktur, Bapak Sugeng Daryadi sebagai Direktur Selekta Kota Batu. Dari mulai berdiri Selekta hingga sampai dikuasai oleh saham masyarakat Gunung Rejo, hingga sampai ada namanya ada saham sekian mungkin bahkan miliaran, mulai tambah wihana dan tambah wahana dan ada juga tambah kunjungan. Yang terpenting Selekta bisa mengelola sampah sendiri. Itu sangat luar biasa secara mandiri. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam mengatasi sampah di Kota Batu karena kota pariwisata harus bebas sampah. Untuk itu pemirsa, cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada narasumber kami, Bapak Direktur Selekta, Bapak Sugeng Daryadi. Semoga Selekta selalu kunjungannya up meningkat dan jaya terus, dan selamat, semoga sehat Bapak Direktur ya. Terima kasih atas waktunya Pak Direktur. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.